Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar materi yang keempat, yaitu ayo membayar zakat. Tapi sebelum itu, mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa belajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Baik, anak bapak semuanya, mudah-mudahan dengan berdoa tadi, apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin, Allahumma amin. Baik, di sini pada materi ayo membayar zakat ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus anak bapak ketahui. Yang pertama, siswa dapat mengetahui arti zakat. Yang kemudian, yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam zakat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyebutkan orang yang berhak menerima zakat. Dan kemudian yang keempat, siswa dapat mengetahui hikmah daripada zakat. Nah, kemudian silakan anak bapak perhatikan ada gambar orang yang sedang melakukan jual beli, ya. Kemudian gambar yang keduanya seorang yang sedang bekerja di kantor yang di depannya terdapat sebuah komputer. Dan kemudian gambar yang ketiga seorang petani yang sedang menanam padi di sawah. Dan kemudian gambar yang keempat, ya, seorang yang sedang antrian di lembaga pengumpulan ataupun penerima zakat, infak dan sedekah atau yang disebut dengan lembaga lazis. Nah, baik, semua profil tersebut setiap muslim wajib mengeluarkan zakat fitrahnya setiap tahunnya. Baik, anak bapak, apa zakat itu? Nah, kita lihat, zakat menurut bahasa adalah bersih, suci, atau berkembang. Nah, sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Kemudian macam-macam zakat. Nah, macam-macam zakat ini ada dua anak bapak semua. Yang pertama zakat fitrah, dan kemudian yang kedua adalah zakat mal. Nah, kita lihat pengertian daripada zakat fitrah. Nah, apa itu zakat fitrah? Nah, zakat fitrah adalah yang wajib dikeluarkan umat Islam menjelang hari raya Idul Fitri pada bulan Ramadan. Nah, perlu anak bapak ketahui bahwa zakat fitrah itu setara dengan 2,5 kg beras, ya, ataupun 2,5 kg bahan makanan pokok, dan juga bisa dengan uang. Nah, sekarang kapan kira-kira anak bapak kita mengeluarkan zakat fitrah? Nah, waktu kita mengeluarkan zakat fitrah itu yaitu pada bulan Ramadan, mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Nah, siapa saja orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, ya, atau yang wajib mengeluarkan zakat? Yang pertama, orang yang beragama Islam, ya.
Dan kemudian yang kedua, orang yang memiliki penghasilan yang cukup, ya, artinya orang yang mempunyai penghasilan yang cukup. Kemudian yang ketiga, orang tersebut masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, itulah yang wajib, ya, mengeluarkan zakat fitrah. Dan kemudian yang kedua, zakat mal. Apa itu zakat mal? Nah, kita lihat, zakat mal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan umat Islam yang mencakup hasil pertanian, peternak, perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, perak, dan profesi jika telah memenuhi nisab. Nah, kemudian zakat mal ini itu dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki, karena di dalam harta itu ada hak daripada orang fakir dan miskin. Nah, kemudian anak bapak perhatikan di situ ada rukun zakat. Nah, rukun zakat yang pertama adalah niat. Nah, ketika kita ingin membayarkan zakat, maka kita niatkan untuk diri kita ataupun dan juga keluarga kita. Nah, kalau anak bapak menjadi tanggungan kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua muzaki, yaitu orang yang berzakat. Kemudian yang ketiga mustahik zakat, yaitu penerima zakat. Dan kemudian yang keempat, makanan pokok yang dizakatkan. Itu adalah rukun daripada zakat itu. Nah, kemudian siapa tadi yang termasuk ke dalam mustahik atau orang yang berhak menerima zakat? Yang pertama ada orang fakir. Orang fakir ini orang yang tidak memiliki kemampuan, ya, tidak memiliki harta dan penghasilan. Kemudian orang miskin, kemudian juga orang amil. Amil ini adalah orang yang bertugas mengumpulkan zakat fitrah, itu amil. Kemudian mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang ketiga gorim, orang yang berhutang. Kemudian rifab, orang budak, ya, ataupun hamba sahaya. Kemudian yang tujuh sabilillah, orang yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti ustaz, guru ngaji, kiai dan sebagainya. Kemudian ibnu sabil. Ibnu sabil orang yang sedang melakukan perjalanan dalam rangka untuk kebaikan, bukan untuk kemaksiatan. Kemudian hikmah zakat. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat pikir. Kemudian yang kedua, membantu orang yang kesusahan dari segi ekonomi. Kemudian yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Kemudian yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimiliki. Kemudian yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak semuanya, nah itulah tadi, ya, beberapa materi terkait tentang ayo membayar zakat, materi pelajaran 4 ini. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari pada hari ini bermanfaat untuk anak bapak semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.